wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wastiqbalun lil qiblati, dan disunahkan dalam mandi menghadap ke arah kiblat. Wa mu'alatun, dan disunahkan mu'alat. Wa tarku takallumin bila hajatin, dan disunahkan meninggalkan berbicara bila hajatin, dengan tanpa ada hajat. Wa tamsyidin, dan meninggalkan menyeka bila mudrid, dengan tanpa ada udur. Wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu'i ma'ahuma aqibal ghusl, dan disunahkan membaca dua kalimat syahadat yang terdahulu pada bab wudu disertai apa yang ada bersama keduanya setelah mandi. Wa alla yantasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir, dan bahwa tidak mandi oleh seseorang untuk mandi junub atau selainnya sama halnya seperti wudu fi ma'in raqidin, pada air yang tergenang yang tidak jalan, lam yastabhir, yang tidak melaut air itu, karena bi'in min ainin ghairi jarin, seperti air yang bersumber dari mata air yang tidak mengalir. Farahun wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Madinah yang mulia, malam hari ini kita masih berbicara tentang sunnah mandi. Sebagaimana yang lalu dijelaskan, sunnah mandi terbagi tiga. Ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Dan juga ada juga sebetulnya sunnah umum, baik dari sebelum, ketika mandi, bahkan sampai sesudah mandi. Nah, kita lanjutkan sunnah-sunnah mandi ini. Wastiqbalun, ketika kita mandi junub, habis kita bersetubuh ataupun mandi Jumat, kita sunnah dalam mandi itu menghadap kiblat. Kenapa mandi itu disunnahkan menghadap kiblat? Karena mandi ini, baik mandi junub maupun mandi Jumat dan mandi-mandi yang lain yang dalam agama diajarkan, mandi adalah ibadah. Ibadah itu yang lebih layak untuk kita menghadap adalah arah yang paling mulianya arah, dan tidak ada arah yang paling mulia selain arah kiblat. Ketika kita sholat, Allah wajibkan kita menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kita disuruh menghadap ke arah kiblat. Maka di luar sholat pun sunat
sebagaimana halnya dalam wudu, dalam mandi pun sama, disunahkan kita menghadap kiblat. Maksudnya kiblat adalah Ka'bah, sebab kiblat ada dua, ada Baitul Maqdis dulu menghadap ke sana Nabi kurang lebih 17 bulan, dan kemudian disuruh oleh Allah untuk balik menghadap ke Ka'bah dan sampai kiamat. Nah, yang dimaksud menghadap kiblat yakni menghadap Ka'bah kalau nanti sunat hukum. Upayakan kalau kita nanti menghadap kiblat. Tidak mesti kita rombak itunya apa kerannya, orangnya aja yang muter. Jangan pandemi begini sering di rumahin, modal lagi, repot lagi. Kitanya aja yang muter, jangan nyalain rumahnya, jangan. Menghadap ke arah kiblat, sunat. Ini keluhuran Islam. Tidak ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai mandi kita diatur agar supaya kita mandi menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Wa mualatun. Mandi itu sunat mualat. Mualat itu bahasa Ciledugnya cash. Jangan kredit, jangan. Tempo hari ada yang nanya, bagaimana kalau malam palanya dulu, pagi tinggal badannya? Boleh, boleh saja. Tapi sunatnya mualat. Apa itu mualat? Mualat itu bihaitsu la yajiful awal qabla syuru' fi tsani ma'aktidalil hawa wa mizaj syakhsi nafsihi wal makan wa zaman. Jadi yang disebut mualat itu adalah jangan sampai kita kering, badan yang sudah disiram sebelum masuk pada yang kedua. Andai rumahnya ada 2 kamar mandi, boleh, dan masih dihitung mualat dari pala di badan sini, badan dari pala di kamar mandi sini, badan kamar mandi sebelah, ntar lagi. Cuma kayak orang gila kerjaan kayak gitu. Kalau airnya habis mulai cerita ya, kerannya di sini mati, ya keran. Mualat itu sunat. Jadi sehingga dari mana dalil ini mualat ini? Di dalam mazhab Malik itu wajib mualat. Dalam mazhab Malik yang namanya mandi di kredit, pala malam, badan pagi, dasar. Karena mazhab Malik dalam fikihnya seperti dalam Al-Mudawwanah dan juga fikih-fikih Maliki lainnya itu wajibul mualatu fil usri, wajib mualat dalam mandi. Sementara dalam kaidah mazhab Syafi'i itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Ashbah wa Nadhairnya, al-khuruj min al-khilaf mustahabun, keluar dari perkhilafan ulama itu hukumnya sunnah. Kita ambil biar enggak diremehin oleh ulama. Jadi mandinya sunat sekaligus, jangan dikredit mandinya. Sunat mualat.
Kemudian sunnah kita dalam mandi itu tarku takallumin, jangan ngobrol. Kalau mandi itu jangan ngomong, HP tidak usah dibawa kamar mandi, tidak usah. Itu HP lagi kamar mandi masih sempet-sempetnya main Mobile Legend. Siapa itu yang kayak begitu? Ya Allah, ngaji juga jangan-jangan orangnya. Tidak usah, HP ditunda. Mana sekarang makin canggih pakai 3G lah, udah mau 4G. Udah terus nih makin maju. Ya nelpon lah sama cewek kamar mandi, lagi ngapain ya? Mandi, bohong bro, nih jujur. Ya, tidak usah ngomong kan, mandi kan. Ini menyebabkan menurun daya ingat. Kadang kita ngaji, habis ngaji lupa. Itu karena begitu. Ngobrol kamar mandi, tidak usah ngomong, tutup aja. Begitu. Supaya apa? Supaya jangan lama-lama. Kalau mau lama di masjid itu mau sholat kayak cabut cebok, tapi kalau nanti sampai 2 jam. Padahal sampai 2020 mau habis belum laku juga. Begitu, mau ngapain? Nah, nggak usah. Begitu. Mandi jangan ngobrol. Kenapa? Sunnahnya jangan ngobrol, sebab mandi ini ibadah. Yang namanya ibadah itu tak ada layak kecuali diisi zikir. Ngobrol kalam adami itu mengurangi nilai mandi, nilai ganjaran. Jadi mandi terus, anda usah ngomong. Mandi itu jangan ngobrol. Jadi HP matiin. Begitu. Sunat, tapi bila hajatin, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, anda apa? Kita ngomong kamar mandi, kita butuh sabun, mana sabunnya nggak ada lagi semuanya, atau kerannya mati, airnya belum dicolokin. Kita ngomong tolong colokin itu, pumpnya itu dimati. Nah itu namanya hajat. Dalam kaidah hukum, al-hajat tunzalu manzilatat darurah wa darurah tubihul mahdzurah. Hajat itu menempati di tempat darurat, sedangkan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi kalau ada hajat boleh. Seperti kita mandi rame di kali, ada teman kita, ada ular mau nyamperin dia, biarin aja. Jangan ngaji juga kalau mandi bukan boleh ngomong, biarin dicatek-catek. Ini tidak boleh. Namanya hajat. Hajat itu boleh kalau ada hajat. Jadi kita mau tanpa ada hajat, jangan. Kalau mandi diam saja. Itu ya Allah nyanyi di kamar mandi. Jangan. Tidak ada. Diam saja. Menyebabkan menurunnya daya pikir seperti kuat. Jangan. Kalau mandi jangan ngobrol. Kemudian watan syifid bila mudrin, sunat dalam mandi itu sesudah mandi, ini sudah mandi nih, jangan dilapin ya, jangan disekat, jangan diadukin ya. Kalau habis mandi
wajib mandi Jumat ini kalau bisa jangan dilap, jangan disekat, jangan dilap mandi. Kenapa? Karena banyak alasan. Karena di dalam menyeka ini seakan-akan kita ogah sama ibadah. Ini kan ibadah nanti. Maka jangan sampai kita terkesan sama ibadah enggak mau. Itu satu. Kedua, karena dengan dilapin ini, dihandukin, itu menghilangkan bekas-bekas ibadah. Padahal bekas-bekas ibadah itu dipuji oleh agama. Tentang ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Fatah itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarawhum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Terus simahu fi wujuhihim min atharis sujud. Ini asal-asal ibadah ini biar, dan malaikat terus memohonkan ampun kepada orang yang bekas ibadahnya masih ada, kayak wudu. Sama aja, jangan diulangi. Sunnah. Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab At-Taqiqnya makruh. Di samping itu di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Juga di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hafal hadis 1660 hadis di luar kepala disampaikan kepada umat, yakni Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang makamnya di Taif. Beliau bilang, bibi saya, bibinya dia, istrinya Rasulullah, namanya Siti Maimunah radhiyallahu anha, bercerita tentang mandi junubnya Nabi. Kemudian sesudah Nabi mandi dikasih mindil, kasih handuk. Ini Rasulullah handuk. Orang tengah ditolak, kata Nabi, enggak usah. Begitu, enggak mau Nabi dikasih. Sebab apa? Seakan-akan ogah ibadah, menghilangkan bekas ibadah. Maka Nabi tidak mau dikasih anduk, tidak diadu. Begitu, tidak diadu. Jangan bilang, tapi air ini masih banyak. Kalau masih banyak digitu-gituin aja. Begitu, tapi masih basah di sini. Begitu kan, masih ada yang kayak pusat-pusat. Tapi sunat saja. Namun bila udhri tanpa ada wudu, sunat jangan diseka habis mandi junub itu, jangan diseka habis mandi Jumat itu, dan seterusnya mandi wajib mandi sunat itu bila nggak ada udzur. Bila mana ada udzur boleh, karena Islam agama yang tidak kaku. Seperti dingin, kita nggak biasa begitu. Udah tahu usianya udah senja, nikah lagi, lalu mestinya bulan madunya kan salah dia, mestinya paling nggak ke Tanjung Priok yang panas,
Ini ke Bromo yang dingin, kisut ya. Tahu kisut Pak? Jangan dicabut. Jadi pas mandi ini dia kedinginan, ini bisa sakit ini. Nah, ini namanya uzur. Kalau begini nih, lapis, enggak apa-apa. Kalau ngelap ini niatnya mengambil kelonggaran agama, karena kita kedinginan, dingin, atau kita di daerah yang banyak berdebu. Kalau kita nanti maklumlah banyak proyek tanah mau bangun perumahan, nah ini banyak kayak baru panjang gitu, kan banyak itu tanah dulu. Nah ini bagaimana ini habis mandi kalau nggak dilapin nanti kotor kita. Mana kotornya ini bisa campur najis lagi. Kalau begitu tuh namanya udur. Kalau udur tuh boleh dilapin. Ini dalam Islam itu kita tidak bisa mengomentari orang lain. Ada orang mandi dilapin, nah ini makhluk belum tentu, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan dia kedinginan, buat dia nggak apa-apa. Jadi agama itu harus untuk suudzon bi nafsi, diri sendiri. Kalau buat orang lain harus nonton aja. Begitu. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Sunnah mandi itu membaca doa-doa sesudah mandi. Mana tuh? Yang pertama membaca syahadat, masih menghadap kiblat, tangannya diadu, diangkat begini, matanya lihat ke atas, ke langit, walaupun buta. Kitanya karena nabinya begitu, kalau mandi doanya matanya lihat ke atas, jadi tidak melihat dia buta atau tidak buta. Sunat ngikut nabi, dia begini doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru syahadat. Terus doa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dua, mana lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana lagi? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mana lagi? Surat Al-Qadar sekali, tapi tidak ngangkat. Biasanya kalau mandi kayak begitu kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita bagaimana ya? Kita yang adain maulid, tapi kita juga yang menyalahi yang kita mau didik. Jangan. Kita pelan-pelan ikuti ajaran sahibul maulid Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setapak demi setapak. Pokoknya al-muhim as-sayr lal usul. Yang penting kita menapaki, berjalan aja sedikit demi sedikit ajaran Nabi. Nanti juga sampai usul ila ma'rifati haqiqatihil Muhammadiyah wa haqiqatihil Ahmadiyah. Tapi yang penting kita jalan dulu, dikit-dikit. Ajaran Nabi ini biarlah tangannya diangkat, selesai baru baca surat Al-Qadar sekali. Ini selamat, sehat, ibadah. Ini yang kayak begini nih. Jadi muslim tuh harus ada di otaknya banyak takut nanti belum banyak mengenal ajaran Nabi. Itu yang banyak ditakuti. Jangan takut corona, jangan. Biasa aja itu.
Sebelum ada corona juga mati banyak. Banyak kan? Sebelum corona ini yang mati banyak. Begitu. Selepas corona ada vaksinnya, nanti ditemukan dibagi-bagi ini nanti di akhir Desember ada yang mati juga kan? Iya, mati lagi banyak. Lamanya mati. Begitu. Yang pakai masker mati nggak gitu? Mati. Yang nggak pakai mati semua. Jadi yang harus ditakuti itu bagaimana kita umat Muhammad, tapi kita masih banyak sunnah-sunnah dan ajaran beliau yang kita belum amali. Ini yang perlu ditakuti. Kita bikin aja ajaran Nabi ini biar kita ini sempurna. Itu dalam mandi aja. Sebab ini daripada keluhuran kita punya ajaran yang diajarkan oleh kita punya Nabi yang luar biasa. Boleh tanya sama saudara kita orang muda, ada kan yang habis kalau nama bininya kayak begini nih ajarannya di kitab sucinya, bisa ditanya. Sama orang Hindu di kitab Wedanya begitu, sama orang Kristen baik itu di Injil Perjanjian Lama mau di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mau Injil Perjanjian barunya Matius, Lukas, Yohanes, Markus, cek di pasal berapa, ayat berapa, bagaimana cara mandi. Tidak ada sudah. Bila keluhuran ajaran lalu kemudian kita kurang mau mengikuti, lalu siapa yang mau mengikuti ini ajaran? Yang kayak begini-begini ini yang perlu. Makanya saya sedih kadang muslim ribut kalau maulid, dari maulid ada pokalan ini. Ini Nabi kudu tahu. Jangan ngeributin. Sunnahnya kau pakai, tapi sahibu sunnah kau tak boleh dikenal. Ini tak benar ini kan begitu. Ini kan ajarannya. Kita harus tahu yang ajarin ini. Itulah mau. Namanya si punya sunnah, sahibus sunnah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus tahu agar supaya kita bisa diamalkan ajaran Nabi. Ya Allah, indah sekali ajaran Islam kita. Tapi yang dari Nabi langsung, waj'alni min ibadika sholihin, itu daripada para ulama. Sampai waj'alni minal mutatahhirin, bunyi hadis. Tapi ulama tidak bakalan sembarangan ajarin kita. Begitu, pasti mereka ada isyarat. Jadi kita pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru baca surat Al-Qadar 1. Ini biar bagus, biar sempurna kita. Sunnah Nabi itu makna ma'ahuma akibal husni, serta doa-doa sesudah baca syahadat dibacanya selepas beres mandi. Beres. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Sunnah kalau mandi junub, jangan airnya tidak mengalir, kecuali bila banyak, kayak kolam renang airnya kan banyak, melaut airnya kalau bisa mengalir, mandi itu. Sebab di dalam kitab Sahih Muslim
Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, la yaghtasilu ahadukum bil ma'ir raqid wa huwa junub. Kata Nabi, janganlah mandi seorang kamu pada air yang tidak mengalir padahal dia junub. Jangan begitu kalau tidak mengalir. Itu juga catatannya lam yastabir, bila tidak melaut, maknanya bila tidak banyak. Kalau banyak kayak kolam renang, ya kamar mandi kita pak kecil begitu, kata kita saya gak bakalan imam badan gua gedean masuk juga susah ke situ. Begitu, bukan itu. Air yang tidak mengalir ini amanah dilarang, tapi makruh saja, boleh gitu, cuma sunat begitu, sunat saja. Contoh seperti mata air begitu, yang bersumber dari mata air lalu nggak mengalir segitu aja, suka ada air kayak begitu, sumbernya segitu aja, nggak kemana-mana, itu makruh. Tapi kalau banyak, tidak, kali ya ngalir kalau kali, itu begitu. Mana lagi nih sunnah mandi, tapi Fathul Mu'in tidak menyebutkan, masih banyak ini sunnah mandi. Ulama sebut sampai 28 lebih, itu ditulis. Ini buat ibu-ibu, mumpung kaminya ingat. Selepas mandi itu, vaginanya habis mandi, khusus mandi head, mandi dipas, selepas mandi vaginanya dikasih parfum, misik, itu sunat, dikasih misik pakai kapas. Jadi ini kapas, umpamanya ditempelin minyak wangi, lalu ditempelin aja di saraf miringnya, jangan di sana, tempelin. Ini biar dia tidak kanker rahim, biar dia tidak ada mio, biar dia tidak keputihan, biar dia memiliki kesuburan pada rahim. Banyak penyakit-penyakit yang muncul pada organ intim perempuan itu, kata Syekh Ali Ba'atiyah di dalam kitab Ghayatul Munah, disebabkan karena perempuan Islam teledor, tidak mengikuti ajaran nabinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ngajar betul bagaimana dia supaya jaga organ intim biar bagus. Kalau bisa pakai misik minyak, kalau enggak mau malaikat subuh, mau malaikat tohor, asar, macam-macam yang dagang. Iya, yang penting jangan minyak bekas goreng ikan dan jangan. Itu jangan pakai minyak, itu kata Pak kita besar. Jangan, jalata kata namanya. Jangan ngeri semutan. Tapi pakai minyak yang bagus, misik, kesturi, itu bagus. Ini sehat di organ intimnya dan enak dia di badannya. Sebetulnya Islam itu cakap, ajarannya cuman muslimnya aja kurang mau ngaji pelajaran kehidupannya. Oh, bagaimana kebeli isi kalau lakinya duitnya pas-pasan, minimal pakai sabun aja dah. Sabun apa kita? Terserah aja. Lux boleh. Iya. Mau stream ekonomi boleh.
Sabun apa? Colek gitu, boleh aja. Kalau laki ngasih duit meditasi, ya? Biar apa? Biar kesel katanya. Ini diantara ajaran Nabi. Saya mau tutup dah segini aja. Buat tanya jawab saja. Begitu waktu yang ada. Begitu. Ini yang saya baca Falmun, ini materi baru. Selesailah pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam kita mandi, baik mandi wajib yang ada 6 penyebabnya maupun mandi sunat yang ada 17. Jadi ada 23 macam mandi yang diajarkan dalam agama. Banyak mandi-mandi yang disuruh ini. Semuanya sunnah-sunnahnya sama. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Baik, para jemaah